So, kita sudah mulai memasuki pertengahan pekan dan itu adalah hari yang paling penting karena ada beberapa agenda yang perlu diperhatikan. Ada setidaknya 3 poin utama yang mungkin akan menjadi kunci penggerak market. Kira-kira apa saja? Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market terlebih dulu yang terjadi sampai hari Selasa malam. Kita kaitkan dengan pertemuan Amerika dan Cina yang ternyata kalau lihat secara proporsional, ini berarti harusnya terjadi kesepakatan ya. Hanya saja keputusannya tidak di tangan Scott Bessent, melainkan nanti akan lihat dari hari ini, yaitu terkait dengan kebijakan ataupun keputusan dari Presiden Trump. Kemudian yang kedua adalah masalah geopolitik. Walaupun kemarin kita sudah sempat bahas ini, tapi kemudian di malam hari ternyata Trump mempertegas ulang bahwasannya dia hanya memberikan waktu sekitar 10 hari ke depan terhitung dari sejak hari ini, dan itu berarti tadi malam, dan akan berakhir di tanggal 8 Agustus. Ini kaitannya dengan sanksi yang mungkin akan dikenakan kepada Rusia kalau seandainya negara tersebut menolak untuk gencatan senjata dalam waktu dekat. Oke, kita lihat terlebih dulu. Nasib dari Amerika dan China ternyata akan bergantung pada Trump. Berarti bola panas akan kembali ke Donald Trump. Ini kaitannya dengan sepak terjang dari Trump sendiri. Kalau misalkan lihat dari beberapa proses beberapa bulan yang lalu sebelum adanya pertemuan Mei dan Juni, Trump selalu mengklaim bahwa akan terjadi kesepakatan, lalu kemudian bahwa China mulai mengajaknya berdiskusi dan lain-lain. Dan kemudian akhirnya termentahkan juga. Nah, kita akan lihat nih, posisinya dari sejak kemarin pun sebetulnya Trump mengatakan ada kesepakatan dengan China. Kita tidak tahu poin apa yang dimaksud dengan kesepakatan tersebut. Tapi yang jelas dari hasil pertemuan kemarin selama 2 hari berturut-turut, Senin dan Selasa, Scott Bessent mengatakan bahwa pertemuan tersebut konstruktif, tapi sayangnya keputusannya semua akan ada di tangan Trump. Ini kaitannya apakah nanti perlu untuk extend atau tidaknya gencatan perang tarif atau perang senjata atau perang dagang tersebut, atau tidak perlu diperpanjang dengan ya mungkin saja ada pertimbangan-pertimbangan lain. Oke, kalau misalkan ternyata ini diperpanjang, jelas itu adalah kabar bagus untuk semua pasar, termasuk juga mungkin masalah ketidakpastian dari sisi hubungan geopolitik ataupun bahkan hubungan dagang. Nah, tentunya ini kaitannya dengan perang dagang yang harusnya sudah mulai mengendur. Kalau misalkan terjadi kesepakatan untuk diperpanjang, atau at least ada kesepakatan baru yang lebih memperkuat kerjasama tersebut. Nah, sisi lain, yang perlu kita perhatikan atau kita perlu waspadai adalah kalau ternyata terjadi, katakanlah penolakan dari Donald Trump, kemudian memberikan syarat tambahan supaya Rusia, atau dalam hal ini Cina, ya, berhenti untuk membeli minyak Rusia. Dan kelihatannya ini agak sulit, tapi mungkin kita akan dengarkan apa yang akan dilakukan oleh Trump, kemudian apakah China nantinya menyanggupi apa tidak. Karena ini kaitannya dengan ancaman tarif yang diancamkan Trump kepada Putin, atau dalam ini adalah Rusia, kalau dalam 10 hari ke depan ternyata tidak dilakukan atau tidak tercapai gencatan senjata. Jadi kuncinya sih sebetulnya ini saling berkesinambungan ya, sisi geopolitik dan juga sisi dari masalah perang dagang tersebut. Kalau seandainya misalkan yang kita lihat nanti malam adalah kesepakatan, semua everybody happy, tapi kalau tidak sepakat berarti ada hal yang paling menakutkan, yaitu bahwasannya kemungkinan tarif itu bisa kembali ke level di atas 100%. Anda ingat tentunya Amerika mengenakan tarif sekitar 145% terhadap semua barang-barang China, sebaliknya China pun membalas dengan 125%. Kemudian juga terkait dengan ekspor chip bisa saja kembali ditunda ataupun terhenti, termasuk juga sebaliknya ekspor rare earth mineral juga bisa saja kembali ditunda. Nah, ini akan berdampak buruk, terutama salah satunya adalah ke Nvidia yang sebetulnya sudah mendapatkan angin segar dari sejak 1 bulan terakhir setelah Trump memutuskan untuk mencabut larangan ekspor chip ke China. Jadi ini akan menjadi bagian penting untuk pergerakan sentimen berikutnya, termasuk ke saham sektor teknologi. Ya, kemudian yang kita lihat juga ancaman terkait dengan embargo ataupun sanksi berat untuk Putin ataupun Rusia, kita akan lihat dalam 10 hari ke depan. Jadi intinya yang diinginkan oleh Trump adalah gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina, dan itu berarti menghentikan peperangan. Kalau misalkan sampai saat ini kan belum ada reaksi ataupun respon dari Putin, bahkan kelihatannya agak disepelekan. Jadi di situ yang membuat kenapa Trump geram dan akhirnya memutuskan untuk mengurangi deadline yang tadinya 50 hari yang harusnya jatuh di 2 September ternyata menjadi hanya 10 hari ke depan. Dan itu terhitung dari sejak sekarang ya, berarti jatuh temponya adalah 8 Agustus. Satu sisi, Trump mengakui bahwa dia tidak tahu apakah sanksi ini akan berimbas atau tidak kepada Vladimir Putin ataupun bahkan Rusia, atau justru yang akan kita lihat adalah
tarif yang dikenakan nantinya malah membebani negara-negara mitra dagang lain. Salah satunya adalah China. Tadi kita sudah sempat singgung, ada peringatan dari Scott Bessent kepada China bahwa apa yang terjadi kalau misalkan tetap membeli kepada Rusia, ini kaitannya dengan kesepakatan dagang antara Amerika dan China, kelihatannya bisa saja semakin kisruh. Kalau itu terjadi, saya khawatir ujung-ujungnya adalah ada penundaan ataupun ya at least mungkin Trump tidak akan mau melanjutkan untuk gencatan senjata tersebut atau gencatan perang dagang tersebut. Ini yang akan menjadi krusial di momen nanti malam. Jadi tolong perhatikan sampai nanti malam akan seperti apa. Di sisi lain, sebagai konsekuensi, Trump sangat sadar kalau misalkan apa yang dilakukan ini akan beresiko kepada dorongan harga minyak yang lebih tinggi, dan itu berarti akan melihat harga minyak lebih tinggi lagi di atas 70 atau bahkan di atas 75 dolar per barel. Kalau seandainya dalam 1 minggu ke depan ternyata Putin tidak merespon dan akhirnya tantangannya adalah tarif tersebut diberlakukan. Nah, tarif ini diberlakukan juga tarif sekunder yang berarti negara-negara mitra dagang yang melakukan transaksi atau pembelian kepada minyak Rusia itu akan dikenakan. Berarti kalau begitu semakin runyam. Posisinya adalah harga minyak akan relatif lebih tinggi dikarenakan ada gangguan pasokan atau ancaman gangguan pasokan. Tapi satu sisi yang kita lihat adalah pernyataan dari Trump yang cukup percaya diri. Dia mengatakan tidak terlalu khawatir dengan hal tersebut dan punya strategi lain untuk meredam kenaikan harga tersebut. Salah satunya adalah menyarankan kepada Inggris untuk memproduksi lebih banyak di Laut Utara. Nah, termasuk juga kemungkinan strategi yang bisa dilakukan, yang juga pernah kita bahas dari sejak bulan Februari yang lalu, bahwa Trump atau dalam ini adalah Amerika punya dua cara, yaitu produksi lebih banyak secara domestik, lalu kemudian yang kedua bisa saja mengeluarkan SPR. Gunanya apa? Gunanya untuk meredam kemungkinan gangguan pasokan tersebut sehingga harga minyak bukannya naik malah kecenderungannya bisa saja mengalami penurunan. Nah, ini yang akan perlu kita tinjau dalam 1 minggu ke depan, at least 10 hari ke depan sampai ke 8 Agustus. Oke, sementara itu kabar bagusnya adalah Cina mulai beranjak dan juga kembali mempersiapkan dukungan fiskal. Kebijakan fiskal, ingat kuncinya adalah kebijakan fiskal berarti datang dari pemerintah, kebijakan moneter berarti datang dari PBOC atau Bank Sentral China. Nah, untuk kali ini adalah datanya dari Menteri Keuangan China yang memberikan sinyal bahwa mereka akan dukung lebih lanjut dari kebijakan fiskal. Salah satunya dan mungkin prioritas utama yang sampai saat ini kita lihat adalah terkait dengan dorongan untuk konsumsi domestik. Seperti yang pernah kita bahas dan juga berkali-kali kita tekankan bahwa permasalahan di China ini juga agak pelik. Sehingga kemungkinan yang paling utama adalah meninjau ataupun melihat dari sisi konsumsi domestik. Kalau seandainya kebijakan-kebijakan ini diserap oleh masyarakat ataupun warga China, maka kemungkinan kebijakan tersebut bisa mendorong ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi China, dan salah satunya ditandai dengan kebangkitan konsumsi domestik. Kalau itu terjadi, berarti secara berangsur-angsur pertumbuhan akan relatif lebih baik. Nah, kalau itu yang terjadi juga, berarti kan dampaknya positif tentunya untuk pasar ekuitas China dan juga pasar ekuitas Hong Kong. Nah, dalam ini berarti Hang Seng. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kapan dan berapa besarannya. Sayangnya memang tidak pernah diwujudkan dalam bentuk detail statement. Jadi kita perlu meninjau lebih lanjut beberapa hari ataupun bahkan beberapa minggu ke depan. Kalau seandainya ini ternyata terus bergulir, termasuk juga mendukung untuk katakanlah mereka mengantisipasi dari ketidakpastian global, ya termasuk salah satunya perang tarif yang mungkin bisa terjadi kembali kalau seandainya Cina menolak berhenti untuk membeli minyak Rusia. Ya berarti kan mereka kena tarif yang lebih tinggi. Nah otomatis ini akan menjadikan volatility ataupun gejolak yang lebih luas lagi. Oke, berarti kita perhatikan ini sampai ke depan dan kemungkinan Hang Seng harusnya positif terlebih dulu. Oke, ini adalah high risk event untuk malam ini sekaligus skenario yang kemungkinan bisa terjadi atau bisa dikatakan berpengaruh. Oke, yang pertama adalah dari data ekonomi. Kita akan lihat data ADP employment di jam 19.30 dan dilanjutkan dengan GDP jam 19.30. Sorry, ADP di 19.15. Nah, berarti kalau dari data ekonomi sendiri, jelas kunci utama yang diinginkan atau diharapkan dari pasar termasuk adalah untuk menekan Federal Reserve menurunkan suku bunga. Berarti kita harus menunggu data tersebut akan relatif lebih rendah atau dengan kata lain data yang jelek. Berarti kalau begitu lower atau bad economic data akan menyebabkan
potensi dari US dollar mengalami pelemahan. Dan itu berarti other currency seperti euro ataupun pound sterling atau bahkan termasuk emas terdukung untuk mulai kenaikan. Di sisi lain, higher dan juga lebih bagus lagi datanya, berarti kemungkinan dolar akan mengalami penguatan dan itu berarti currency seperti euro ataupun pound sterling akan bergerak turun. Kemudian terkait dengan pengumuman Trump, kita tidak tahu jamnya jam berapa, tapi perkiraan saya adalah ini kurang lebih di jam 8 atau maksimum di jam 10 malam. Ya, bisa saja sebetulnya sampai ke pertengahan malam di jam 12, tapi kelihatannya Trump tidak akan mau memanfaatkan ini untuk menekan Powell. Jadi dia akan siapkan waktu dan kemungkinan yang paling memungkinkan itu di kisaran jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi tolong perhatikan pengumuman tersebut. Ini kaitannya dengan Amerika dan China tadi. Kalau ada extension terkait dengan gencatan senjata atau gencatan perang dagang, berarti itu adalah positif untuk risk asset, yang itu berarti pasar saham, termasuk juga other currency seperti euro ataupun pound sterling. Sementara safe haven seperti emas itu akan relatif turun. Ya. Dan kemudian kalau misalkan tidak ada kesepakatan untuk melanjutkan ataupun bahkan kita sebut sebagai gencatan senjata atau gencatan perang dagang, maka kemungkinan kita akan lihat risk asset bergerak negatif atau turun. Itu berarti saham turun, euro dan juga mungkin pound sterling akan mulai penurunan, dan itu berarti tanda-tanda positif untuk safe haven, dan itu berarti emas naik sendirian. Nah, terakhir adalah pidato Powell sebagai penutup dan juga penentu sentimen market berikutnya. Yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Powell ini kemungkinan akan mencerminkan beberapa waktu ke depan, dan itu berarti ada cukup lumayan sampai bulan Agustus, kurang lebih tanggal 21 Agustus kita akan dengarkan Jackson Hole Symposium. Tapi sebelum itu berarti setelah pengumuman Powell nanti kita akan lihat sampai 2 minggu ke depan. Itu akan berdampak signifikan, termasuk juga penekanannya lagi-lagi kepada data ekonomi. Walaupun demikian, Anda bisa perhatikan pernyataan tersebut apakah itu dovish ataupun hawkish. Dovish terkait dengan penurunan suku bunga, hawkish kemungkinan akan tetap mempertahankan suku bunga, atau bahkan lebih parah lagi bisa saja menaikkan suku bunga kalau diperlukan. Nah, berarti kalau dovish statement jelas, pasar ekuitas atau saham akan mengalami kenaikan bersama dengan emas karena ada ekspektasi penurunan suku bunga. Tapi kalau misalkan hawkish statement, tentunya keduanya akan bergerak negatif alias mengalami penurunan. Ya, Anda bisa cek ini dengan ulasan-ulasan yang ada yang sudah kami sediakan di pagi hari tadi di Instagram Agrodana Futures Official. Nah, berarti economic data kita tinggal tunggu ya. Ada beberapa data termasuk data GDP dari Jerman, kemudian zona Eropa, kemudian dari Amerika. Dan tolong perhatikan, ini ada kemungkinan kuartal kedua yang diperkirakan pertumbuhan akan relatif rebound dari setelah sebelumnya di kuartal pertama itu sempat mencatatkan negatif.